Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Nurul Azmi dengan NPM 2221700092. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai negara yang berada di Eropa Utara, yaitu Norwegia dan Finlandia. Yang pertama yaitu Norwegia. Norwegia merupakan sebuah negara yang berada di semenanjung Skandinavia di Eropa Utara. Nah, ibu kota dari Norwegia ini adalah Oslo. Kemudian di sebelah timur Norwegia berbatasan dengan Swedia, dan di timur laut Norwegia berbatasan dengan Finlandia juga Rusia. Nah, populasi di Norwegia ini sekitar 5,4 juta jiwa, dan mayoritas agama yang berada di Norwegia merupakan agama Kristen Protestan. Negara Norwegia merupakan negara dengan beribu kota di Oslo dengan luas wilayahnya yaitu 385.000 km persegi. Nah, secara astronomis Norwegia ini berada di 57 derajat sampai dengan 81 derajat lintang utara dan 4 derajat sampai dengan 32 derajat bujur timur. Nah, secara iklim di Norwegia ini merupakan iklim temperat, di mana iklim ini banyak ditemukan atau terdapat di daerah pesisir yang disebabkan karena adanya pengaruh dari Gulf Stream. Selanjutnya ada indikator-indikator dari sebuah negara maju. Nah, yang pertama yaitu ada indikator kuantitatif. Di indikator kuantitatif ini yang pertama ada jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk di Norwegia pada tahun 2018 yaitu 5,31 juta jiwa. Yang kedua yaitu kepadatan penduduk. Norwegia dengan kepadatan penduduk 14,5 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2018. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk di Norwegia pada tahun 2018 yaitu 0,71% dan 0,6% pada tahun 2023. Yang keempat yaitu angka kelahiran. Angka kelahiran di Norwegia pada tahun 2017 yaitu 10,7 jiwa per 1000 penduduk, dan pada tahun 2023 yaitu 10,4 jiwa per 1000 penduduk. Yang kelima yaitu angka kematian. Pada tahun 2017 di Norwegia ada 7,7 jiwa per 1000 penduduk, dan pada tahun 2023 yaitu ada 8,2 jiwa per 1000 penduduk. Yang keenam yaitu angka harapan hidup. Nah, angka harapan hidup di Norwegia ini yaitu sekitar 82 tahun pada tahun 2017, dan yang selanjutnya yaitu ada beban tanggungan. Beban tanggungan di Norwegia ini pada tahun 2018 yaitu 52,9%. Terakhir pada indikator kuantitatif yaitu PDB per kapita, dan PDB per kapita di Norwegia ini adalah 81,697.000 pada tahun 2018. Nah, dari beberapa indikator kuantitatif tersebut, negara Norwegia ini bisa dikatakan sebagai negara maju karena dari beberapa indikator tersebut Norwegia memenuhi indikator sebagai negara maju. Selanjutnya yaitu indikator kualitatif. Yang pertama ada etos kerja dan pola pikir. Etos kerja masyarakat Norwegia dilandasi oleh semangat kerja keras dan disiplin yang tinggi. Masyarakat Norwegia memandang pekerjaan adalah sebagai sesuatu yang penting dan harus dilakukan dengan sepenuh hati. Yang kemudian ada pola pikir. Pola pikir masyarakat Norwegia dilandasi dengan semangat inovasi dan keterbukaan terhadap perubahan. Sikap profesional dan etika kerja juga menjadi hal yang sangat penting diperhatikan oleh para masyarakat Norwegia. Yang kedua yaitu tingkat kesehatan. Norwegia menawarkan perawatan kesehatan gratis untuk seluruh warganya. Hal ini sebagian besar didukung oleh pajak umum dan kontribusi gaji dari warga. Nah, Norwegia ini juga memiliki angka harapan hidup yang sangat tinggi. Di antaranya yaitu 83 tahun untuk perempuan dan 79 tahun untuk laki-laki. Juga angka kematian bayi dan anak di Norwegia ini sangat sedikit. Kemudian penyakit seperti stroke, kanker, jantung masih menjadi penyebab utama terjadinya kematian di Norwegia. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Pendidikan di Norwegia selalu berada dalam posisi 10 besar di dunia, dan tidak jarang juga Norwegia berada di posisi teratas. Nah, pendidikan di Norwegia juga ini
tidak dipungut biaya sepeser pun, kemudian tidak ada seragam sekolah, dan semua siswa mendapatkan alat tulis gratis dari sekolah. Nah, ada fakta menarik nih tentang pendidikan di Norwegia. Di Norwegia ada yang namanya budaya matfake. Budaya matfake ini merupakan budaya membawa bekal ke sekolah, sehingga di sekolah-sekolah Norwegia ini tidak ditemukan atau tidak terdapat kantin. Kemudian ada yang namanya program Father. Nah, program Father ini merupakan program pendampingan untuk siswa kelas 1 SD. Nah, pendampingan ini dilakukan oleh siswa kelas 6 SD selama sekali dalam seminggu, di mana tujuannya itu agar siswa kelas 1 SD ini tuh merasa nyaman dan terlindungi di sekolah barunya. Hal ini juga mendukung kampanye anti-bullying nasional yang selalu digaungkan oleh pemerintahan. Dan selanjutnya yaitu ada Human Development Index atau HDI. HDI di Norwegia pada tahun 2021 yaitu 0,961, di mana ini termasuk kepada kategori sangat tinggi dan berada pada peringkat kedua dari 191 negara lainnya. Selanjutnya yaitu sumber daya alam. Nah, adapun sumber daya alam yang berada di Norwegia diantaranya yaitu minyak bumi, gas alam, air terjun, kayu, ikan, dan mineral. Yang selanjutnya yaitu flora dan fauna. Flora yang mendominasi di Norwegia ini yaitu hutan konifer seperti hutan pinus, dan fauna yang sangat beragam di Norwegia. Salah satunya yaitu rusa kutub yang merupakan hewan ciri khas dari Norwegia. Yang terakhir yaitu kondisi sosial budaya. Dari segi budaya, Norwegia ini memiliki warisan sejarah yang kaya. Nah, masyarakat Norwegia ini masih melestarikan tradisi nenek moyang atau budaya nenek moyang mereka. Salah satunya yaitu perayaan besar yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Norwegia yaitu Sami National Day. Nah, Sami National Day ini dirayakan dengan tujuan untuk menghormati suku asli Sami yang mendiami utara dari Norwegia. Yang kedua adalah Finlandia. Secara astronomis, Finlandia berada di 60 derajat sampai dengan 70 derajat lintang utara dan 20 derajat hingga 32 derajat bujur timur. Nah, Finlandia ini dikenal sebagai negara dengan beribu danau. Salah satu danaunya yaitu Danau Saimaa, di mana Danau Saimaa ini merupakan danau terbesar kelima di dunia. Iklim di Finlandia Selatan adalah iklim menengah utara. Di utara Finlandia, terutama di Laplandia, iklim subtropik lebih mendominasi, di mana hal ini dikarakterisasi dengan musim dingin yang sangat dingin dan musim panas yang cukup hangat. Selanjutnya ada indikator-indikator dari sebuah negara maju. Yang pertama yaitu ada indikator kuantitatif. Nah, dalam indikator kuantitatif ini yang pertama yaitu ada jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Finlandia pada tahun 2018 yaitu sekitar 5,51 juta jiwa. Kemudian yang kedua ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk di Finlandia pada tahun 2018 yaitu 18,16 jiwa per kilometer persegi. Kemudian yang ketiga ada tingkat pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2018 ada 0,18% dan pada tahun 2023 yaitu 0,22%. Yang selanjutnya yaitu angka kelahiran. Nah, angka kelahiran di Finlandia ini pada tahun 2017 yaitu 9,1 jiwa per 1000 penduduk, dan pada tahun 2023 yaitu 10,3 jiwa per 1000 penduduk. Yang kelima yaitu angka kematian. Angka kematian di Finlandia pada tahun 2017 yaitu 9,8 jiwa per 1000 penduduk, dan pada tahun 2023 yaitu 10,4 jiwa per 1000 penduduk. Yang ke-6 yaitu usia harapan hidup. Nah, usia harapan hidup di Finlandia pada tahun 2017 yaitu 81 tahun. Kemudian ada angka beban tanggungan. Nah, angka beban tanggungan di Finlandia yaitu sekitar 60,94% pada tahun 2018. Dan yang terakhir yaitu ada PDB per kapita. Nah, PDB per kapita di Finlandia ini yaitu sekitar 50,152.000 pada tahun 2018. Nah, berdasarkan indikator kuantitatif tersebut, Finlandia ini bisa tergolong ke dalam negara maju.
Yang kedua yaitu indikator kualitatif. Nah, di indikator kualitatif ini yang pertama ada etos kerja dan pola pikir. Etos kerja dan pola pikir masyarakat Finlandia dikenal dengan konsistensi, ketat, dan ketahanan. Finlandia merupakan sebuah negara yang memiliki sistem hukum yang sangat konsisten dan ketat, yang dimana hal ini tuh mempengaruhi terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kepada aspek ekonomi dan juga kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kedua yaitu tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di Finlandia merupakan sistem yang sangat terdesentralisasi dan didanai oleh publik. Pemerintahan Finlandia bertanggung jawab untuk menawarkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakatnya. Nah, pendanaan fasilitas kesehatan di Finlandia ini tuh berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama berasal dari pembiayaan kota berdasarkan pajak yang digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan primer, dan yang kedua yaitu asuransi wajib nasional yang dibiayai dengan biaya wajib. Ketiga yaitu tingkat pendidikan. Kurikulum yang fleksibel telah dipersiapkan oleh pemerintahan Finlandia. Pendidikan bersifat wajib bagi anak usia 7 hingga 16 tahun. Setelah lulus sekolah menengah pertama, mereka diberi dua pilihan, di mana lulusannya bisa langsung bekerja atau mengambil sekolah dagang atau gimnasium. Nah, sekolah dagang ini menawarkan pendidikan vokasi dan 40% siswanya setelah lulus sekolah menengah pertama, mereka memilih melanjutkan untuk sekolah dagang atau gimnasium. Akhir yaitu Human Development Index atau HDI. HDI Finlandia pada tahun 2021 yaitu 0,940, di mana hal ini menempatkan Finlandia pada peringkat ke-11 dari 191 negara. Selanjutnya, Finlandia memiliki luas wilayah sekitar 338.000 km persegi. Nah, hal ini tuh menyebabkan Finlandia menjadi negara di Uni Eropa terbesar ke-8 dari segi luas wilayah. Nah, Finlandia juga ini dikenal sebagai negara dengan 1000 danau, di mana hal ini disebabkan karena Finlandia memiliki lebih dari 18.000 danau. Kemudian sekitar 86% dari luas wilayahnya ditutupi oleh hutan pinus. Kemudian ada sumber daya alam. Sumber daya alam yang berada di Finlandia diantaranya yaitu hutan, mineral, danau, sungai, dan juga lahan pertanian. Yang terakhir yaitu kondisi sosial budaya. Budaya di Finlandia memiliki beberapa sifat khas, termasuk budaya sauna yang kuat, yang dimana budaya sauna yang kuat ini merupakan salah satu budaya asli dari Finlandia. Nah, sikap diam atau kurangnya basa-basi tidak dianggap sebagai hal yang negatif oleh masyarakat Finlandia. Sebaliknya, mereka menganggap budaya mereka adalah sebagai suatu kekuatan. Bahasa resmi yang digunakan di Finlandia yaitu ada bahasa Finlandia dan bahasa Swedia. Sekian pemaparan terkait dua negara di Eropa Utara. Nah, dari hal-hal yang disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa Norwegia dan Finlandia termasuk ke dalam negara maju. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.